Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 4 cuaca, musim, dan iklim. Ini materi pembelajaran 4 ada di halaman 204 sampai dengan 211. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 4, ayo membaca. Sore yang dinanti telah tiba. Cuaca sedikit berawan. Lani dan teman-teman pun bergegas menuju rumah Edo. Mereka ingin segera bertemu dengan Pak Tono. Mereka ingin bertanya banyak tentang cuaca, musim, dan iklim. Mereka pun tiba di rumah Edo. Ternyata Pak Tono belum datang. Mereka lalu duduk di ruang tamu menunggu Pak Tono. Setelah menunggu selama 10 menit, Pak Tono akhirnya datang. Tetapi baju Pak Tono agak basah. Mengapa ya? Kita cermati anak-anak, pada gambar di sini tampak Pak Tono sedang bercakap-cakap dengan Edo dan juga teman-temannya. Ibu bacakan percakapannya dimulai dari Pak Tono. Halo anak-anak, maaf ya Bapak terlambat. Bapak tadi kehujanan. Bapak tidak bawa payung, jadi Bapak berteduh dulu. Ya Pak, tidak apa-apa. Oh ya, nama saya Edo. Ini teman-teman saya. Wah, kebetulan sekali. Itu contoh tentang perubahan cuaca. Iya, beberapa hari ini cuaca cepat berganti, tetapi sekarang lebih sering hujan. Iya betul, di sini cuaca cerah. Ternyata di tempat lain hujan. Di sini pun cuaca bisa berubah-ubah. Kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada Bapak. Kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui. Tapi dengarkan dulu penjelasan Bapak baik-baik. Baik, Ibu bacakan penjelasannya anak-anak. Perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah-ubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama, cuaca bisa berubah. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut. Di sini ada simbol cuaca hujan disertai petir, ada cuaca hujan, ada cuaca cerah berawan, cuaca cerah, selanjutnya simbol cuaca berawan dan juga simbol cuaca bersalju. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia merupakan negara tropis. Hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Lanjut ke materi ayo berdiskusi anak-anak. Setelah Pak Tono menjelaskan, Edo dan teman-teman dibolehkan untuk bertanya. Bacalah diskusi mereka dengan saksama. Dimulai dari Pak Tono anak-anak. Bagaimana anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut. Sudah pernah Ibu jelaskan bahwa garis khatulistiwa itu garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 bagian sama besar, yaitu bagian utara dan selatan.
Ini adalah gambar khatulistiwa anak-anak, dan negara kita Indonesia terletak di garis khatulistiwa ini. Apakah karena itu negara kita hanya memiliki 2 musim? Ya, betul Dayu. Kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalau sekarang cuaca sering hujan, berarti sudah masuk musim hujan ya Pak? Ya Benny, para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Lanjut ke materi Ayu bercerita, anak-anak. Tanpa di sini ada percakapan antara Lani dan Benny. Cuaca itu keadaan udara yang diukur dalam waktu singkat. Kalau iklim dalam waktu yang panjang. Musim di Indonesia hanya ada 2, musim hujan dan musim kemarau. Sekarang giliranmu menceritakan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Ceritakanlah dengan kata-kata dan kalimatmu sendiri. Berceritalah di depan teman-temanmu. Ajak mereka untuk ikut bercerita secara bergiliran. Baik, Ibu memberi contoh cerita informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Lanjut ke materi Ayu beraktivitas anak-anak. Hari sudah makin sore. Cuaca yang tadinya berawan, kini berubah mendung. Sebelum hujan, Edo meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu ibunya. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering. Dayu dan Edo membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar. Benny dan Udin membantu mengangkat keset yang dijemur di atas pagar. Kita cermati ada percakapan antara Udin dan Edo anak-anak. Itulah manfaatnya kita bersatu saat mengerjakan suatu hal. Pekerjaan akan cepat selesai. Terima kasih teman-teman, kalian sudah meringankan pekerjaan ibu saya. Sampaikan manfaat dan pentingnya bersatu dalam keberagaman di hadapan teman-temanmu. Ajak mereka untuk melakukan hal yang sama. Baik, Ibu akan memberi penjelasan tentang manfaat dan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Yang ketiga, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang kelima, mempererat tali persaudaraan. Dan yang keenam, bisa membina kerukunan. Lanjut ke materi Ayu mencoba anak-anak. Lani, Siti, Dayu, Benny, dan Udin bergegas pulang sebelum hujan turun. Di jalan desa terdapat banyak lubang. Agar tidak tergenang saat hujan, lubang tersebut ditutupi batu. Sambil berjalan, mereka melompati bebatuan yang ada di jalan desa. Senangnya bermain lompat-lompatan. Pada gambar di sini Udin dan teman-teman sedang bermain lompat-lompatan di jalan desa. Mereka bermain dengan hati gembira, anak-anak. Di tengah jalan, hujan mulai turun. Udin mengajak teman-teman ke rumahnya agar tidak kehujanan. Udin mengajak mereka bermain lompat jauh dengan menggunakan matras. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada langkah-langkahnya anak-anak. Ada langkah ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan 6. Ini adalah gerakan lompat jauh. Ada gerakan melangkah, selanjutnya menolak, posisi di udara, dan juga mendarat.
Ibu bacakan penjelasannya anak-anak. Posisi yang pertama, Udin melangkah menuju area tolakan. Posisi kedua, Udin melakukan gerakan menolak dengan bertumpu pada satu kaki. Udin bertumpu pada kaki yang lebih kuat. Posisi ketiga, Udin melakukan gerakan melayang. Kaki tumpuan lurus ke belakang. Kaki yang bukan tumpuan ditekuk ke depan. Posisi keempat, Udin ada pada posisi di udara. Kedua kaki dirapatkan dan ditekuk ke depan. Kedua tangan ditekuk ke atas. Posisi kelima, Udin siap mendarat. Kedua kaki dan tangan lurus ke depan. Posisi keenam, kedua kaki Udin mendarat di atas matras. Kedua telapak tangan menumpu di atas matras. Teman-teman memerhatikan gerakan Udin. Mereka pun mencoba melakukan gerakan yang sama. Tak lama kemudian, hujan mulai reda. Lani, Titi, Dayu, dan Penny pamit pulang. Dapatkah kamu menirukan gerakan lompatan Udin? Lakukan bersama teman-temanmu. Lakukan secara bergantian. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.